fun group of sex, film, fish, and video of separates. Introduce with them, Raditya Tegar Sabana. Introducer name Alan Fadilah. Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah negara itu maju atau tidak, bisa dilihat dari kemajuan teknologinya dan hasil pembangunannya. Negara Swedia. Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini secara astronomis berada di 25-70 derajat bintang utara dan 11 sampai 25 derajat bujur timur. Dan secara geografis, negara ini berbatasan dengan Norwegia di utara, dengan Selat Kattegat di selatan, dengan Denmark di barat dan Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur. Bentuk negara dan kepala pemerintahan negara Swedia. Saat ini Swedia adalah negara monarki, konstitusional dan demokrasi parlementer dengan monarki sebagai kepala negara. Ibu kotanya adalah Stockholm, juga merupakan kota terbesar di negara ini. Kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 anggota Unicameral Riksdag. Nah, saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi negara Swedia. Swedia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi berupa Nordic Welfare System. Nomor 1, ada pendapatan per kapita. Nah, di sini ada contoh grafiknya. PDB per kapita Swedia dilaporkan sebesar 52 juta US dollar. Nomor 2, ada komoditas ekspor dan impor. Swedia adalah negara ekonomi campuran yang berbasis ekspor. Kayu dan biji besi adalah sumber utama mereka. Nomor 3, sektor yang berkembang di bidang ekonomi dari strukturnya. Ekonomi Swedia dikarakteristikkan pada sektor manufaktur, berorientasi ekspor, berbasis pengetahuan, sektor jasa bisnis, dan sektor pelayanan publik. Organisasi besar, baik manufaktur dan jasa, mendominasi ekonomi Swedia. Manufaktur teknologi medium dan tinggi menyumbang 9,9% PDB mereka. Keadaan sosial budaya di negara Swedia. Sebagian besar orang Swedia berasal dari etnis Swedia. Dua kelompok minoritas utama masyarakat adat adalah Finlandia dan Sami. Bangsa Swedia merupakan bangsa asli Swedia yang secara genetik dan kecerdikan budi dengan suku Nordik. Bangsa ini terutama menghuni di Swedia. Penduduk kecil bangsa Swedia umumnya di Finlandia, Norwegia, Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Spanyol, Jerman,
dan negara lainnya. Sosial budaya terdiri dari yang pertama yaitu ras. Ras di negara Swedia yaitu ras Kaukasoid. Ini merupakan 4 jenis ras yang ada di bumi. Ini identik dengan berkulit yang berwarna putih. Yang kedua itu ada bahasa resmi. Di Swedia bahasa resminya yaitu bahasa Swedia. Yang ketiga ada tarian tradisional. Hambo adalah tarian tradisional yang berasal dari Swedia pada akhir abad ke-19. Yang keempat itu ada makanan khas, contohnya itu half special. Ini adalah hotdog khas Swedia yang terlihat lezat, terdiri dari roti, sosis, serta ditutupi dengan olahan kentang tumbuk. Yang kelima itu ada rumah adat, yaitu rumah merah Falu. Di desa-desa Swedia banyak dibangun rumah kayu, uniknya di dinding rumah itu dicat dengan berwarna merah bata. Yang terakhir itu ada budaya orang Swedia. Mereka punya budaya yang disebut fika, yang mana menjadi rutinitas sehari-hari. Fika adalah tradisi minum kopi, makan kue sambil bercengkrama dengan tetangga, keluarga, dan teman kerja. Masalah-masalah yang terjadi di negara Swedia. Yang pertama yaitu kurangnya limbah sampah untuk bahan bakar listrik. Di Swedia, limbah rumah tangga dan industri dipilah dan didaur ulang dengan baik, sehingga limbah ini akhirnya bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Karena bahan bakar tersebut dihasilkan dari limbah, sehingga Swedia kekurangan limbah sampah untuk dijadikan bahan bakar tersebut. Dan Swedia harus mengimpor sampah-sampah dari negara lain, contohnya yaitu negara Norwegia. Dan masalah yang kedua yaitu muda-mudi di Swedia yang senang tinggal sendirian. Orang Swedia biasanya meninggalkan rumah orang tua mereka pada usia muda. Hal itu sangat bagus membuat mereka mandiri, namun di sisi lain berdampak buruk bagi mereka yang belum siap tinggal sendirian, karena mereka harus menyiapkan dan memikirkan cara agar berpenghasilan dan mengurus rumah tangga sendirian. Untuk masalah yang ketiga yaitu negara Swedia warganya lebih banyak menjomblo. Orang Swedia dikenal dingin dan tidak suka bergaul. Urusan tak suka pacaran dan enggan terikat tak lepas dari prinsip dan budaya negara tersebut yang sangat menghargai kemandirian. Hal-hal unik di negara Swedia, yaitu Swedia memiliki luas 172.000 mil persegi atau 447.425 km persegi dengan populasi 10.495.000 menurut data terkini tahun 2022. Ibu kota Swedia adalah Stockholm. Penduduknya sebagian besar homogen, meskipun ada minoritas Finlandia dan Sami atau Lap. Sebagian 10% penduduknya adalah imigran atau keturunan mereka. Sama negara Swedia. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Swedia dimulai pada tahun 1952. Setelah perjanjian damai, Aceh ditandatangani pada tahun 2005. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia kembali normal, yang ditandai dengan tempatkannya kembali Duta Besar RI di Stockholm pada tahun 2006. Kerjasama kedua negara juga dilakukan melalui organisasi internasional non-pemerintahan, di antaranya dengan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (ID International). Organisasi ini bergerak di bidang reformasi dan proses demokrasi melalui surat keputusan Presiden nomor 2 tahun 2013. Indonesia menjadi anggota ID Internasional yang berkedudukan di Stockholm. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa negara Swedia termasuk negara maju karena angka pendapatan per kapitanya yang tinggi. Juga Swedia memiliki perusahaan-perusahaan terkenal seperti IKEA, H&M, dan Ericsson. Negara Swedia bisa dibilang negara maju karena angka kelahiran yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, dan juga tingkat pendidikan yang tinggi. Tak for the